Oke. Pertemuan kedua, RPS-nya sudah saya berikan. Sudah, Ibu. Ya, coba dibuka dulu RPS-nya PJ. Tolong share dulu RPS-nya PJ. Pertemuan kedua itu apa? Hmm. Ya, sebentar, sebentar. Oke. Ada nggak pertemuan kedua apa? Tidak ada Ibu untuk rincian pertemuan. Ya, oke. Oke, nggak ada ya. Oke, 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 oke. Ya, stop dulu. Nah, berarti kita pertemuan yang lalu kita sudah berbicara konsep perencanaan atau belum? Ada tugas nggak minggu yang lalu? Ada, Hmm? Ibu. Ada? Tugasnya Ada. apa? Ya, Eh, tugasnya apa, sayang? Membuat PowerPoint tentang konsep perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, konsep kompetensi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka. Oke, ya. Oke, kalau begitu silakan presentasikan per orang ya. Iya, Ibu, per individu. Ya, silakan. Kalau gitu siapa yang mau tampil? Ya, ya silakan siapa yang mau tampil? Baik, Ibu, sebentar. Oke, baik. Baik, saya izin ya, Bu, untuk memulai presentasi pada hari ini. Ya, silakan. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Reni dan teman-teman semua. Pada siang hari ini, saya izin memaparkan materi mengenai perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Reni Nur Eriani, MPD, dan Bapak Dr. Edi Puryanto, MPD. Boleh selanjutnya. Di sini submaterinya ada 6, diantaranya yaitu yang pertama, konsep perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka, yang kedua yaitu konsep kompetensi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka, yang ketiga yaitu peraturan pemerintah mengenai standar proses, yang keempat, kurikulum Merdeka Kemendikbudristek nomor 12 tahun 2024, yang kelima yaitu keputusan BSKP nomor 31/2024 tentang P5, dan yang terakhir yaitu keputusan BSKP nomor 32 HKR tahun 2024. Boleh selanjutnya. Nah, di sini yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai konsep perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka melalui pembelajaran Bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan menekankan proyek solusi dari beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan peserta didik. Dalam hal ini, pendekatan ini sangat sesuai dengan pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum Merdeka dengan struktur belajar yang lebih fleksibel untuk mengembangkan karakter siswa yang dapat berguna di lingkungan masyarakat. Kompetensi yang membentuk siswa yang akan dibangun dalam diri peserta didik dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, berakhlak mulia, bertakwa, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam diri siswa. Yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga kreativitas, yang keempat yaitu bernalar kritis, yang kelima yaitu membentuk berkebinekaan secara global kepada siswa, dan yang terakhir yaitu gotong royong. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu konsep kompetensi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu konsep kompetensi. Pada implementasi pembelajaran Bahasa Indonesia melalui profil pelajar Pancasila, terdapat 4 kompetensi atau keterampilan yang dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan dalam penilaian, yaitu keterampilan menulis, menyimak, membaca, serta berbicara. Selanjutnya. Nah, untuk di sini capaian pembelajarannya saya ambil dari fase D hingga fase F. Fase D yaitu kelas 7 hingga kelas 9 SMP. Pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pelajaran berbagai teks untuk penguatan karakter. Boleh selanjutnya. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran pada fase E, yaitu pada kelas 10 SMA. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Boleh selanjutnya. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran pada fase F, yaitu kelas 11 dan kelas 12 SMA. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan,
konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dalam mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media untuk memajukan peradaban bangsa. Boleh selanjutnya. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengembangkan yang pertama, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan santun. Yang kedua, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal, lisan, tulis, visual, audio, dan audiovisual untuk berbagai tujuan dan konteks. Yang keempat yaitu kemampuan literasi, termasuk berbahasa, bersastra, dan bernalar dalam belajar dan bekerja. Yang kelima yaitu kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu pemahaman tentang kaidah tata bahasa, kosakata, sastra, dan budaya Indonesia. Yang ketujuh yaitu tentang kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir tujuannya yaitu kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia. Boleh selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi menjadi tolak ukur ketercapaian suatu KD apabila seluruh indikator pada KD sudah tercapai, maka KD tersebut sudah terpenuhi. Sehingga indikator pencapaian kompetensi digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Di sini ada contoh indikator pencapaian kompetensi pada modul ajar Bahasa Indonesia fase F kelas 11, yaitu mengenai teks ceramah. Jadi di sini tujuan pembelajarannya yaitu untuk menulis teks ceramah berdasarkan kata-kata kunci, dan indikatornya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menguraikan kata-kata kunci yang diberikan menjadi sebuah kalimat, yaitu termasuk C4. Yang kedua yaitu peserta didik dapat merancang kalimat menjadi kerangka karangan teks ceramah yang termasuk C6, dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat membuat teks ceramah yang padu berdasarkan kerangka karangan yang sudah dibuat yang juga termasuk C6. Boleh selanjutnya. Selanjutnya di sini ada peraturan pemerintah mengenai standar proses nomor 16 tahun 2022. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Di sini tujuan dari standar proses tersebut yaitu untuk menetapkan standar proses pendidikan untuk anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu standar prosesnya termasuk kriteria minimal untuk pembelajaran efektif dan efisien. Lalu perencanaan pembelajarannya meliputi capaian pembelajaran, cara mencapai tujuan, dan penilaian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pembelajarannya itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Dan yang terakhir yaitu penilaiannya dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya. Di sini ada ringkasan mengenai kurikulum Merdeka Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Jadi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Kurikulum Merdeka disusun sejak tahun 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak tahun 2021. Lebih dari 300.000 sekolah, termasuk lebih dari 6.000 sekolah di daerah tertinggal sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum Merdeka. Di sini ada 3, yaitu yang pertama intrakurikuler, yang kedua yaitu kokurikuler, dan yang ketiga yaitu ekstrakurikuler.
Oh, maaf saya terpental ini. Ya, yuk, maaf saya terpental. Tapi saya izin dulu ke toilet sebentar ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Ya, sebentar, sebentar. Ya, oke, dilanjut silakan. Baik, Ibu. Halo. Iya, Ibu. Boleh selanjutnya? Yang selanjutnya mengenai tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Di sini prinsipnya ada 3, yaitu yang pertama, pengembangan karakter, yang kedua fleksibel, dan yang ketiga yaitu berfokus pada muatan esensial. Dan perangkat ajar yang digunakan pada kurikulum merdeka yaitu modul ajar, modul proyek, dan buku teks. Boleh selanjutnya? Di sini ada karakteristik dari kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu memanfaatkan penilaian atau asesmen pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik. Di sini profil pelajar Pancasilanya yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri.
Boleh selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu tema P5 dari kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, kewirausahaan, rekayasa dan teknologi, dan yang terakhir yaitu kebekerjaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran, kriteria alur tujuan pembelajaran, dan merumuskan tujuan pembelajaran dan ATP dari kalimat capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari yang pertama kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua yaitu konten ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Lalu selanjutnya yaitu kriteria alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di sini yang pertama yaitu kriterianya menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua yaitu ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. Dan yang terakhir yaitu ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Yang terakhir yaitu merumuskan TP dan ATP dari kalimat capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada capaian pembelajaran. Yang kedua yaitu identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Boleh selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada keputusan BSKP nomor 31 tahun 2024 tentang P5. Di sini ada berbagai dimensi. Yang pertama yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Boleh selanjutnya. Selanjutnya yaitu dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Boleh selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada dimensi bergotong royong. Meliputi pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya yaitu dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang selanjutnya yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran, dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada dimensi kreatif, meliputi pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai keputusan BSKP nomor 32 HKR tahun 2024. Di sini ada capaian pembelajaran bahasa Halo, Indonesia. halo, Ya, Ibu. Audi, lanjut dulu sebentar ya. Saya izin dulu sebentar ya. Kamu lanjut dulu ya. Kalian lanjut dulu ya.
Saya izin sebentar Baik, Ibu. ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Audiovisual. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara dan mempresentasikan diantaranya yaitu kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa, makna, dan metakognisi. Selanjutnya, elemen yang terakhir yaitu elemen menulis, meliputi kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan sesuai konteks. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis diantaranya menerapkan penggunaan ejaan, kata, kalimat, dan paragraf, struktur bahasa, makna, dan metakognisi dalam beragam tipe teks. Boleh selanjutnya. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran bahasa Indonesia seperti yang di awal Selindia tadi, yaitu yang dari fase D hingga fase F. Boleh selanjutnya lagi. Selanjutnya, Udi. Langsung ke daftar pustakanya aja, Udi. Nah, di sini selanjutnya ada sumber referensi yang digunakan dalam mencantumkan materi-materi yang digunakan pada PowerPoint ini. Boleh selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Halo. Iya, Ibu. Hai. Iya, Ibu. Ketika mata kuliah telah kurikulum, kalian sudah pakai CP yang baru belum? Belum ya? Hmm? Halo? Sudah pakai CP terbaru belum? Suara saya terdengar atau Sudah, tidak Ibu. ya? Hmm? Terdengar, Ibu. Apa? Putus-putus? Terdengar, Ibu. Hmm. CP terbaru pakai tidak? Sepertinya belum, Ibu. Belum ya. Hmm. Coba yang CP tadi mana? Yang CP tadi mana, Neng? Tampilan CP, Neng. Ya, baik, Ibu. Sebentar. Hmm. Ya, ini CP untuk fase berapa, Neng? Ini untuk secara umumnya, Ibu. Yang untuk fase selanjutnya ada di slide selanjutnya. Ah ya, mana lihat? Nggak mungkin secara umum, nggak ada yang secara umum, sayang. Nggak ada secara umum. Mana yang fase? Per fase mana? Per fase. CP per fase, sayang. Coba lihat. Ya, fase D. Coba lihat base cup-nya aja, Neng. Atau permennya aja, yang base cup-nya aja atau permennya deh. Ya, baik, Ibu.
Sudah tampilkan yuk. Yang atasnya apa? Terus. Terus. Nah, ini kan CP yang ini fase A ya kan? Halo? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, fase A. Ini fase A kelas 1 dan kelas 2. Gitu. Nah, berarti ke bawah. Nah, sebentar, jangan dulu ke bawah. Nah, ini kalian harus baca di sini. Bernalar kepada, halo sebentar. Lihat ke atasnya dulu. Nah, ini. Di sekitar, bernalar kepada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar tentang diri dan lingkungan melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra. Dengan topik yang beragam dan sesuai dengan tujuan. Nah, ini kata kuncinya ini ya. Gitu. Nah, kemudian di elemen menyimaknya itu, ini untuk 2 tahun ya berarti. Ada, ya kan? Coba, ada nggak menyimak lagi? Coba ke bawah, menyimak lagi ada nggak? Terus, nggak ada kan? Iya, Nggak Bu. ada ya? Nggak ada kan? Langsung kelas 3 kan? Iya, Ibu. Oke, lihat ke atas sekarang. Nah, berarti elemen menyimak ini untuk 2 tahun. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar bla 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 bla, ini untuk 2 tahun. Gitu. Membaca dan memirsa juga ini untuk 2 tahun. Paham? Paham. Iya, Ibu. Nah, jadi kemudian sekarang langsung ke yang SMP deh, karena kita tidak berbicara SD kan. Tapi kalian harus tahu kemampuan di SD itu seperti apa yang diharuskannya ini. Nah, ini untuk kelas fase D, kelas 7, 8, dan 9. Ya. Nah, berarti ini untuk 3 tahun. Itu 7, 8, dan 9. Ya. Menyimaknya apa sih? Coba bawakan. Peserta didik mampu menganalisis dan maknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai tipe teks audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, gelar bicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dan topik aktual yang didengar. Ini berarti untuk 3 tahun itu ini. Gitu. Membacanya apa? Memahami informasi, gagasan. Sama nggak ininya? Sama tidak? Beda, Ibu. Beda, Bu. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau di fase A tadi untuk SD kelas 1 kelas 2 Enggak, ini antara menyimak dan membaca. Antara menyimak dan membaca. Beda, beda tidak? Kalau di menyimak, peserta didiknya itu mampu menganalisis dan memaknai informasi. Tetapi kalau di membaca dan memirsa, itu peserta didiknya mampu memahami informasi berupa gagasannya. Lalu selain itu juga peserta didik diharapkan juga mampu menginterpretasikan informasinya, Ibu. Teksnya kira-kira sama atau tidak? Beda, Ibu. Tidak. Tidak. Bedanya dari mana? Gagasan sama kan? Informasi berupa bentuk teksnya informasi kan? Sama atau tidak? Informasi berupa gagasan, arahan, sama atau tidak? Sama atau tidak? Kurang lebih sama, Ibu. Sama. Jadi bedanya apa?
bedanya di tipe teksnya, Ibu. Kalau Mana? menyimak itu tipe teksnya audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Kalau membaca, tipe teksnya itu visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Ya, hanya beda medianya kan? Ya, hanya beda media teksnya kan? Ya atau tidak? Iya, Halo. Ibu. Ibu. Ya. Nah, artinya kalian harus mencari beberapa teks, harus memetakan beberapa teks untuk pembelajaran 3 tahun yang membicarakan tentang ini. Di kelas 1 apa teksnya? Di kelas 2 teksnya tentang apa? Di kelas 3 teksnya tentang apa? Gitu. Atau di kelas 7 tentang apa? 8 tentang apa? 9 tentang apa? Tuh. Coba lihat yang bawah lagi. Bawah lagi. Nah, ini berbicara. Sama atau tidak? Ada gagasan, pandangan, sama kan? Iya, Ibu. Sama. Sama. Ibu. Iya. Hanya bedanya apa? Hmm? Bedanya apa? Hai, hai. Bedanya apa? Kalau tadi menyimak dan membaca itu ada medianya, kalau berbicara dan mempresentasikan ini lebih ke dia harus menyampaikan secara lisan, Ibu, peserta didiknya. Harus apa? Menyampaikan apa yang menjadi gagasan atau pemikirannya secara lisan. Jadi nggak ada medianya, tapi dia sendiri yang menyampaikan. Gitu. Karena produktif, ya. Terus yang bawahnya itu ada makna denotatif dan lain sebagainya. Di atas keluar nggak? Di atas ada tidak? Tidak, Ibu. Tidak ada. Nah, terus ketika di bawah ada, di atas di atasnya tidak ada, bagaimana? Boleh tidak dimunculkan? Hmm? Boleh tidak di makna itu, makna denotatif, konotatif, itu dimunculkan di menyimak dan membaca? Boleh tidak? Menurut saya Tidak, Ibu. tidak, Ibu. Soalnya udah beda elemennya. Tidak. Oke. Coba terus ke bawah lagi. Nah, di menulis coba. Nah, di menulis apa yang kalian lihat ini? Ada bedanya tidak? Dengan yang atas tadi. Ada, Ibu. Ada. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau yang menulis ini menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Terus kalau menulis ini tuh kayak menyampaikan perasaan yang mau ditulis, Ibu. Tapi gagasan, pikiran, pandangannya sama kan? Jadi yang menyamakan apa? Mampu tentang teks yang mengutarakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan gitu kan? Ya, itu kan intinya. Iya, Ibu. Iya. Nah, ketika mengemukakan teks yang berisi gagasan, pikiran, pandangan itu akan terbagi kepada 4 kepada 4 kompetensi. Kompetensi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Gitu kan? Hanya menulis, nanti kita fokuskan ke bagaimana misalnya dia mengungkapkan rasa atau pendapatnya itu secara etis gitu kan. Ya, di situ ada ya. Gitu.
dengan menggunakan kata denotatif kan ada di atas ya. Kemudian juga menyampaikan tulisannya secara apa itu, lihat ke bawah lagi. Menyampaikan tulisan berdasarkan fakta ya. Nah, untuk menulis. Nah, itu kan semua ada tuh ya. Nah, melalui media cetak elektronik. Itu secara imajinasi secara indah, menarik dalam bentuk karya sastra dan punya kosakata baru secara kreatif. Nah, ini semua kalian harus sandingkan. Kemudian kalian harus munculkan bagaimana tema-tema untuk SMP itu apa berdasarkan CP ini. Berdasarkan CP ini akan muncul teksnya apa saja, temanya apa saja, gitu. Yang memunculkan gagasan secara gagasan pikiran itu kira-kira teks apa? Teks deskripsi muncul mungkin nggak? Hmm? Mungkin. Mungkin. Kemudian teks apa lagi kira-kira yang mungkin muncul? Teks iklan mungkin muncul nggak? Mungkin Ibu. Mungkin. Teks drama, puisi, cerpen mungkin muncul nggak? Mungkin Mungkin, Ibu. Ibu. Mungkin. Nah, karena ini kemudian nanti kita akan kemas menjadi catur tunggal. Tidak menulis, tidak berdiri sendiri menulis. Berbicara, tidak berdiri sendiri berbicara, dan seterusnya. Gitu. Tapi kita jadikan catur tunggal. Tuh, jadi tidak berdiri sendiri. Dari 4 CP, dari 4 CP ini, kalian harus ambil tema-tema apa yang mungkin muncul, kemudian teks apa yang mungkin muncul. Nah, itu adalah kemerdekaan kalian dalam mengembangkan tema dan teks. Itu. Tapi berdasarkan CP yang ada di permen ini. Sekarang coba kita bandingkan dulu ke fase E. Coba, fase E untuk kelas berapa? 10, kan? Coba lihat, bedanya apa? Yuk, fase E bedanya apa? Halo? Hai, hai. Iya, Ibu. Mana Iya, fase E? Ibu. Halo? Ya, ya masih agak pusing ya? Masih agak belum jelas ya? Masih awang-awang, awang-awang ya? Halo? Iya, Halo Ibu. Ibu. Hmm. Kalian ada luring kapan? Jadwal luring kalian kapan? Kalau pelajaran Pak Sam paling Bu, itu juga kalau dapat uang kelas. Sisanya daring semua. Hmm? Mata kuliah PASAM Ibu biasanya luring, tapi kalau dapat kelas dan micro teaching blended learning Ibu. Halo, kapan? Suaranya tidak terdengar tadi. Iya Ibu, untuk kelas luring kita paling kalau pelajaran PASAM itu pun kalau misalkan ada kelas kosong, semisal enggak ya kita enggak luring. Tapi kebanyakan dari semua mata kuliah kita jadwalnya dapatnya daring semua Bu. Daring. Oke, nanti hari apa yang kosong kalian? Hari apa yang kosong? Jadwal yang kosong hari apa? Hmm? Mungkin di hari Rabu atau Kamis Ibu. Gitu. Ya, oke lah. Nanti saya pikirkan. Nah, terus sekarang lihat. Kalian bedakan antara elemen yang di fase D dengan fase E.
Bedanya apa? Kalian sandingkan. Gitu. Nah, yang fase D tadi itu kan untuk 3 tahun. Ya. Nah, untuk 3 tahun itu berarti perlu berapa waktunya itu berapa? Menghabiskan berapa waktu? Itu kan ada eh, di be- di Permen nomor 12 tahun 2024 kan? Halo? Ya atau tidak? Iya, Ibu. Bahasa Indonesia berapa? Satu tahun berapa JP? 1 tahun berapa JP? Hmm? Satu tahun berapa JP? Karena untuk merencanakan itu kalian bukan hanya melihat dari tujuan, tapi juga melihat dari waktu yang diperlukan. Makanya ini sangat perlu untuk kita ketemu karena kita harus bahas ini semua. Atau gini, kalian bandingkan dulu, kalian sandingkan dulu setiap CP dari D, E, F ya. Halo? Hai, hai. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, yang menyimak apa? Coba kamu sandingkan. Menyimak D, E, F. Kemudian berbicara D, E, F. Ya, kemudian juga dari satu fase D itu berbicaranya apa, menyimaknya apa, gitu. Ya, kalian bandingkan dulu begitu. Paham? Iya, Ibu. Paham, Ibu. Nah, sudah itu kalian lihat apa bedanya. Nah, kalau sudah tahu bedanya, ya, kemudian kalian lihat, coba misalnya kalian cari buku deh, buku yang terbaru Kurmer, ya, baik e-book ataupun yang ini bolehlah. Kamu pinjem dulu deh, pinjem dulu ke anak-anak sekolahan tuh, atau kamu datang ke sekolah, pinjem bukunya dulu sebentar, kamu lihat. Tapi bukunya langsung kelas 7, 8, 9, ya, paham nggak? Paham, Ibu. Nah, terus kalian lihat, kalian bandingkan. Itu buku kelas 7, 8, 9, itu bagaimana kalian sandingkan dengan CP ini. Bagaimana dari CP itu turun ke buku? Itu. Ya. Karena biasanya kan materi ajar yang sekarang itu, yang guru-guru itu biasanya ada di buku. Gitu. Kalian lihat. Atau kalian tanyakan, kalau memang sempat juga tanya ke guru-guru yang ada ya. Kalau punya kenalan guru bahasa Indonesia, coba kalian tanya. Bagaimana mereka mengembangkan atau menurunkan tema-tema dari CP-CP yang ada ini. Tapi untuk yang pertama kali sekarang kalian pahami dulu, kalian bandingkan dulu fase D, E, F itu CP elemen-elemen menyimak dan di CP-nya itu seperti apa. Kalian bandingkan dulu. Karena kalau yang seperti ini kita tidak mungkin hanya paparan. Karena kalian harus memahami sendiri, tidak mungkin paparan. Paham nggak? Paham, Ibu. Ya. Jadi DEF aja dulu lah. Ada pertanyaan sampai sini? Karena dari situ baru nanti kita lihat bagaimana metodenya, medianya apa yang tepat. Kita buat dalam sebuah modul aja. Ya. Oke, tugas di rumah bandingkan dulu ini ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Ya, Izin oke. bertanya, Bu. Ya, ya, kenapa? Ada pertanyaan? Untuk tugas yang membandingkan CP ini di Word atau dalam bentuk PowerPoint? Silakanlah, bebas lah. Pokoknya bagaimana caranya supaya kalian bisa menelaah ini dan hasilnya terserah kalian. Mau di Word, mau di PowerPoint, ya. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Supaya kalian, yang penting kalian tahu dulu, jelas dulu perbandingannya apa, perbedaannya apa. Ya. Ibu, maaf, izin bertanya boleh Bu?
Ya, kenapa Istrani? Untuk penugasan ini kita fokus untuk CP di fase D dulu atau fase D Dari F, Bu? fase D dulu deh, DEF ya. Fase D dulu. DEF langsung. D. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Silakan bekerja berkelompok lah. Kalau sendiri-sendiri juga pusing mungkin ya. Tidak ada teman diskusi. Baik, Ibu. Ya, pengelompokannya silakan bebas. Mau 2 orang. Kalau sendiri kan bukan berkelompok judulnya ya, minimal 2 orang. Silakan kalian buat Zoom masing-masing setiap kelompok membahas dan bagaimana caranya terserah. Ya, mau bertemu di kelas, mau bertemu di kampus sambil jalan-jalan kampus, mau apa terserah. Saya inginnya sih 1 hari ya bertemu dengan kalian dalam waktu yang panjang gitu, karena ini membahas ini nggak cukup sebentar. Gitu. Dalam waktu yang panjang dan sudah ada buku ajarnya di bawah. CP-nya ada di sini, kemudian juga contoh-contoh modul juga harus ada. Jadi langsung sekaligus kita membahas, menguliti perencanaan-perencanaan di lapangan seperti apa. Ya. Oke, kalau begitu satu-satu dulu lah kalian bandingkan dulu DEF ini ya, CPDEF ini ya. Oke. Iya, Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Kalau begitu silakan dilanjut dengan pekerjaan pekerjaan menganalisis ya, CP. Terima kasih, Ibu. Oke, Baik, Ibu. Terima selamat kasih. Terima kasih, siang Ibu. menjelang sore.